Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun, kapanpun, dan apapun itu. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada follower saya, subscriber saya, teman-teman yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Kalian luar biasa. Baik, di video kali ini saya akan coba mereview ya. Jadi ini adalah tablet, mohon maaf, ini adalah laptop ya, laptop mini ya, yang saya beli kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Dan ini akan kita review pemakaian 6 bulan laptop mini Chewy ya, Chewy Mini Books ya. Jadi ini adalah Chewy Mini Books ya. Nah, kurang lebih bentuknya modelnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang sudah saya pernah review di video sebelumnya ya, teman-teman bisa cek saja ya. Dan ini laptop mini ya, ukuran sekitar 8 inci. Ya, dia praktis sekali ya teman-teman. Untuk kegiatan kerja ya, biasanya saya juga memakai ya, saya memakai laptop yang ukuran biasa ya, laptop basic biasa untuk daily driver ya, karena memang lebih mumpuni secara kapasitas, baterai, dan secara prosesornya. Tetapi laptop mini ini juga memiliki keunggulan lain ya. Laptop mini seperti ini biasanya saya pakai kalau saya pergi seminar ya, ataupun ada webinar, seminar, ataupun mungkin pada saat rapat ya, ataupun kalau biasanya saya pergi bawa laptop ini kalau nongkrong di cafe ya. Karena apa? Karena memang lebih praktis ya, lebih simple, dan ya nyaman saja ya. Jadi nggak perlu repot-repot kita bawa laptop yang besar ya, ukuran basic, dan ini lebih kecil ya, di bawah ukuran normal, tapi juga cukup oke ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba review pemakaian 6 bulan, bagaimana pengalaman saya ya, setidaknya pengalaman saya memakai laptop mini ini ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar apapun itu pertanyaan ya, sebisa mungkin. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan yuk kita saksikan. Baik, jadi ini adalah laptop Chewy Mini Books ya. Ini laptop ya, dengan OS Windows ya. Di sini prosesornya memakai Intel Celeron ya, dan memang belum terlalu Intel Celeron ya, bukan prosesor yang cukup handal, tapi sudah oke lah untuk pekerjaan-pekerjaan normal. Lagi pula untuk jenis laptop seperti ini ya, laptop mini book ini memang tidak dituntut untuk kerja yang endurance lama ya. Dan di sini saya akan coba menghidupkan ya teman-teman, kita lihat ya. Ini kemarin ya, di review pertama ya, saya belum sempat menghidupkan ya. Jadi teman-teman lihat, ini adalah bagian dalamnya. Dan yang menjadi pengalaman pertama saya adalah melihat keyboardnya ya. Keyboardnya memang agak unik ya, dengan tombol start ya di sini ya, on off di sini, dan di sini disediakan dia trackpad kecil ya, dan spasinya 2. Memang keyboardnya, jenis keyboardnya masih QWERTY tetapi dipadatkan. Artinya di sini juga ada seringkali butuh adaptasi ya. Karena ketika saya tekan tombol tab ataupun caps lock di sini ya, ini yang berbeda. Ya, jadi seringkali karena kita sudah terbiasa pakai laptop yang normal ya, jadi ini seringkali typo ya. Jadi butuh adaptasi lah ya, setidaknya butuh adaptasi. Nah, di sini saya coba akan hidupkan ya, di sini tombol on off-nya. Oke, teman-teman. Nah, gila ya, kesannya mewah sekali ya, Chewy Mini Book ya. Dan di sini juga sudah tersedia backlight ya, artinya sudah ada cahaya, dan ini memudahkan kita ketika bekerja dalam keadaan atau kondisi yang gelap atau kondisi yang dengan cahaya yang rendah. Oke, teman-teman, di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah support OS Windows ya. Ini tampilannya adalah Windows 11 ya, Windows 11 kurang lebih seperti ini. Dan teman-teman lihat di sini sudah terhubung dengan WiFi dan ada baterainya. Oke, saya coba aktifkan ya. Nah, ini sudah support fingerprint ya, artinya sudah ada keamanan biometrik di sini ya. Biarkan dia loading dulu. Nah, ya ini memang prosesor Celeron ya, tidak bisa bekerja dengan cepat ya, satset ya. Memang ini kita laptop ini dikhususkan ya hanya untuk kerja-kerja ringan lah, seperti mengetik, membuat PowerPoint ya. Kalau editing video sedikit-sedikit mungkin pakai aplikasi yang rendah, aplikasi yang kecil itu bisa ya. Nah, ini teman-teman
trackpadnya cukup oke ya, saya sudah pakai ya trackpadnya, tidak ada masalah sejauh ini ya. Secara fungsi ya ini sama saja. Teman-teman bisa lihat di sini juga ya memorinya ya. Nah di sini yang saya bilang tadi, di sini memorinya hanya 128 GB. Artinya memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan saja. Ya, saya sering kali kalau bekerja di sini ya untuk seminar, misalnya ada presentasi, rapat misalnya ya, jadi saya ketik-ketik ataupun buat buat file di sini ya, nulis jurnal ataupun saat nongkrong di cafe ya, jadi lebih memudahkan. Jadi ini beberapa yang sudah saya coba lakukan ya. Nah kemudian apalagi ya keunggulannya ya, kurang lebih tadi untuk pemakaiannya cukup oke lah ya. Ya walaupun tidak sekencang laptop normal karena memang keterbatasan dari prosesor dari ya, Intel Celeron tadi, tapi secara fungsinya cukup oke ya. Nah di sini juga saya bisa matikan backlightnya. Di sini ada tombol fungsi ya, berbagai macam fungsi secara normal seperti laptop-laptop kebanyakan ya. Nah teman-teman lihat di sini ya, saya coba kita akan cek ya. Di sini sama saja ada tombol start ya, juga teman-teman bisa lihat di sini berbagai macam menu ya. Menu di Microsoft Store juga tersedia ya. Nah ini ya semi tablet lah ya, semi gadget juga ya. Karena apa ya, di sini juga bisa kita lihat ya, ini bisa ditekuk sampai dengan 180 derajat loh. Nah 180 derajat, dan juga bisa versi atau tablet ya, tablet ya, seperti ini ditekuk sampai dengan 360 derajat teman-teman ya. Jadi enak sekali ya kalau ditekuk sampai begini nih ya. Ini sudah otomatis kalau seperti ini. Trackpadnya di sini ya. Ya ini hati-hati memang kalau di sini jangan sampai ketekan lah ya tombol-tombol di belakang. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa digunakan dan sudah support touchscreen ya. Jadi nggak masalah. Ini versi tablet, teman-teman bisa lihat ya, tablet view-nya seperti ini. Oke. Dan apapun yang kita butuhkan, artinya teman-teman bisa cari di sini ya. Aplikasi dari Microsoft juga ada di sini. Oke. Ya seperti laptop normal kebanyakan ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau membutuhkan membutuhkan tampilan yang untuk nonton misalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kapasitasnya memang yang digunakan sudah 46 GB dan yang tersisa hanya 68. Jadi ya keterbatasan memori dari tablet Chewy Minibook ini hanya 128 GB ya, eMMC, tapi jangan khawatir, sebenarnya bisa di-upgrade teman-teman di sini. Nah ya, hanya saja memang jenisnya memory card eMMC yang kecil ya. Ini bisa dibuka, sudah ada slotnya, memang dia sudah memikirkan ya agar bisa dibuka dan bisa dipakai atau bisa diisi dengan memori tambahan ya. Kalau sudah seperti ini sudah nyaman sekali ya tampilan tablet ya. Ini biasanya kalau kita nonton gitu ya, kita gunakan ini. Kemudian ini sudah terhubung dengan internet ya. Saya coba untuk YouTube. Nah ini kecepatannya teman-teman bisa lihat ya, bagaimana kecepatannya dari Intel Celeron ya, prosesor Intel Celeron. Di sini coba saya buka YouTube ya. Misalnya YouTube. Nah ini sudah langsung muncul ya. Jadi ini cukup praktis sebenarnya. Jadi sudah ya 2 in 1 lah ya, tablet dan laptop sudah ada di sini. Oke. Teman-teman ya, baik. Ini kenapa YouTube Movie ya? Kita YouTube biasa aja. Ya. Oke. Bisa dilihat ya bagaimana. Oke. Ya, jadi cukup oke ya, cukup cepat ya. Nah ini ya walaupun tidak secepat dari tablet ya, tapi ya layar IPS ini sudah cukup support untuk menikmati lagu, misalnya lagu cafe, lagu santai ya. Oke, nggak ada masalah. Nih di sini belum saya aktifkan ya, misalnya ini agak sulit. Oke seperti ini teman-teman bisa kita lihat ya.
Untuk musiknya, oke. Ya, nah seperti ini ya. Cukup oke sebenarnya kalau kita lihat musik ya, musik non copyright misalnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kalau kita uji dengan musik yang tanpa copyright, kira-kira seperti apa. Oke, tampilannya. Oke. Nah ini teman-teman bisa nilai sendiri ya bagaimana kecepatan dari Intel Celeron itu ya. Makanya ini biasanya saya gunakan ya untuk keadaan kondisi yang santai saja lah ya. Ini memang agak menyulitkan, jadi saya coba pakai mouse ya. Ya. Nah, jadi speakernya kurang lebih seperti ini ya. Ya, kurang lebih speakernya seperti ini. Tuh layar IPS-nya kurang bisa. Nah ini dia ya kelemahannya. Layar IPS-nya ini kurang bisa adaptif. Teman-teman. Oke, speakernya berasal dari stereo seperti yang di belakang ini. Oke, nggak begitu besar memang ya. Hanya ya sudah cukup lah ya untuk ukuran laptop kecil seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, di sini memang layar IPS-nya yang ya IPS display yang seadanya, tetapi teman-teman jangan khawatir, ini juga memudahkan mobilitas ya. Di sini kita diberikan beberapa port ya. Di sini ada port buat mini HDMI, kemudian ada port USB ya. Dan di sini juga ada port USB, dan ini ada slot untuk memory card ya. Jadi memang kita juga bisa insert memory card di sini ya, teman-teman. Dan ada earphone jack di sini ya, 3,5 mm. Dan sudah dilengkapi dengan kamera, tapi posisinya portrait ya, tidak landscape ya. Karena kesulitan, jadi saya coba pasang mouse saja ya. Karena agak sulit kalau menggunakan trackpad di layarnya ya, kecil sekali. Jadi memang ya dia buat sebagai alternatif saja ini, teman-teman. Sudah disediakan. Oke, kita coba aktifkan. Nah ya, jadi sudah aktif ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya, sama jadinya fungsi seperti tablet ataupun seperti laptop biasa ya. Dan ini tampilan dari YouTube ya. Nah kalau begini sudah enak untuk bekerja ya. Jadi kalau sudah seperti ini saya sudah nyaman bekerja. Nah biasanya kalau sudah bekerja saya sudah buka file ya. Ini kita sudah tersedia file ya. Misalnya saya buka beberapa dokumen di sini ya. Misalnya untuk bahan ajar ya. Oke, misalnya buku petunjuk ini juga sudah bisa dibuka ya, buku petunjuk praktikum ya. Ini ya sudah langsung terbuka ya, bisa ya secara praktis bisa digunakan lah ya, nggak ada masalah sih sebenarnya ya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Makanya saya bilang tadi pekerjaan ringan ini bisa. Dan menjadi persoalan ya, yang menjadi persoalan pertama adalah baterainya kalau menurut saya. Jadi baterainya ini cukup cepat habis ya, kapasitasnya cukup ya kecil ya. Nah ini kapasitasnya baterainya mungkin sekitar kita pemakaian yang terus-terusan ya selama 2 jam itu sudah habis baterainya. Saya pengalaman pakai ini terus-terusan 2 jam ya, ketika dilepas dengan chargernya maka sudah drop ya, 2 jam itu sudah butuh cas balik. Jadi baterainya, jadi tidak disarankan untuk pekerjaan yang berat dan tidak disarankan untuk pekerjaan yang membutuhkan prosesor yang kencang, yang tinggi ya, prosesnya yang tinggi. Jadi
inilah keterbatasannya. Ini yang pertama sekali yang saya rasakan ketika memakai tablet, memakai Chewy Minibook ini. Jadi memang kondisinya ya sebagai alternatif saja lah ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini juga bisa sudah bisa multi split ya, split screen ya, juga sudah bisa. Oke, bisa dibuat seperti ini, jangan khawatir. Kemudian saya ingin coba kameranya ya, teman-teman ingin lihat kameranya kan? Kita akan coba uji kameranya di sini ya. Tadi uji videonya. Nah, sini ada kameranya. Oke, nah ini kualitas kameranya seperti ini teman-teman ya. Ini kamera di depan ya, ada kamera 2 megapiksel ya. Nah kurang lebih ya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini untuk zoom tapi kondisinya portrait. Nah, jadi kurang lebih ya seperti ini. Ya ini biasanya ya untuk ya video call ringan ya. Kemudian kalau zoom memang kondisinya portrait seperti ini bisa saja, hanya memang sudut pandang matanya itu ya ke sini ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini 2 megapiksel ya seadanya lah ya. Jadi kualitas kameranya dan juga ini kualitas fotonya ya, foto tampilan depan ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah tes pengujian kamera ya, kamera 2 megapiksel yang ada di laptop Chewy Minibook. Nah, kurang lebih kualitas gambarnya seperti ini ya, dan ini kualitas soundnya teman-teman bisa dengar sendiri ya bagaimana ya. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah posisi kameranya yang sudutnya adalah portrait ya. Nah teman-teman, kalau saya seperti ini ya, kelihatan ini fokus atau mata saya tidak berada di tengah. Jadi nah kalau saya melihat pada kamera portrait seperti ini ya, nah baru kelihatan di tengah. Tapi kalau ya begini menjadi orientasinya berbeda. Dan ini ya memang bukan menjadi permasalahan ya, hanya menjadi preferensi bagi teman-teman sekiranya nanti untuk sudut pandangnya adalah secara portrait. Nah kurang lebih seperti ini ya, ya mungkin lumayan lah ya, cocok aja buat penggunaan video call ataupun buat kita webinar. Saya rasa ini sudah oke. Bagaimana kameranya? Tentukan sendiri. Jadi ada, tapi hanya untuk ya saya bilang tadi hanya untuk pekerjaan ringan. Dan yang paling menurut saya yang paling selama pemakaian ini yang paling merasa paling kurang itu adalah di baterainya ya. Secara kalau di baterainya itu memang kita hanya pemakaian 2 jaman itu sudah drop baterainya, jadi butuh dicas ya. Bahkan kalau itu pekerjaan ringan ya, kalau pekerjaan yang berat mungkin edit itu sudah lebih dari kurang dari 2 jam malah ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli Chewy Minibook. Yang lain saya pikir Intel Celeron ya, untuk pekerjaan-pekerjaan ketik, ngedit ya, ini sudah cukup oke, tidak ada masalah. Bahkan kalau untuk kita kalau kita untuk browsing juga sudah cukup oke lah ya. Kita browsing ini juga sudah cukup oke, jadi nggak ada masalah ya. Browsing ringan ya, pengganti laptop lah ya, pengganti laptop pada saat rapat ini juga sudah oke, nggak ada masalah ini ya. Dan apa lagi ya? Oke, mungkin kita coba uji layarnya dengan stylus ya. Mungkin teman-teman penasaran. Di sini juga saya sudah punya stylus ya, stylus yang universal yang dulu kita beli di untuk tablet ya. Nah, jadi kita coba stylusnya apakah bisa ya. Oke, ternyata juga sudah support stylus layarnya. Walaupun layar IPS-nya tidak begitu sensitif ya, tapi ya ini sudah cukup ya, lihat sudah support dengan stylus ya. Oke, benar ya, sudah support juga dengan stylus. Oke, walaupun memang tidak begitu sensitif ya. Saya pikir ini karena layarnya ini ya, karena kondisi layar yang oke. Teman-teman ya, lihat ini nggak malah tidak support sama sekali, tidak. Oke, coba saya besarkan dulu. Nah, kalau di sini, nah ya, oke, ini oke nih ya, nggak ada masalah ya. Teman-teman bisa lihat, oke.
Jadi untuk stylus universal ini oke saja ya, hanya memang dari layarnya kecerahannya sudah cukup oke, hanya memang kondisi dari IPS displaynya yang kurang sensitif ya. Oke, ini biasa saya pakai seperti ini, juga bisa dengan alternatif trackpad yang kita punya ya. Agar memudahkan ya, lebih saya sarankan pakai mouse saja ya. Dan di sini misalnya jenis-jenis tanaman ya, atau jenis-jenis tumbuhan obat ya. Oke. Ya, jadi jenis-jenis tanaman obat misalnya ya. Nah, ini ya butuh adaptasi aja karena memang kondisinya yang sedikit kecil ya. Ada banyak jenis tanaman obat yang tersedia. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kalau tombol-tombolnya nggak ada masalah ya, tombol-tombolnya sudah cukup oke ya. Enak juga, nyaman juga digunakan. Hanya memang kondisi tadi adalah pada proses atau pada baterainya saja sih. Kalau menurut saya ini nggak ada masalah. Kalau untuk keyboard sudah cukup oke overall, untuk kamera juga sudah oke, untuk kebutuhan dari suaranya juga sudah cukup oke ya, tidak ada masalah. Hanya mungkin pada baterainya saja itu yang menurut saya kurang. Jadi kita kemana-mana memang walaupun ukurannya ringkas, tapi kalau diberikan baterai yang cukup badak kan enak ya, jadi kita lebih gampang dan lebih fleksibel. Jadi tetap ya, hanya memang di sini diperuntukkan ya, baterainya itu spot baterainya itu, port charge-nya itu adalah Type C. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah adaptor ya, baterainya, charge-nya Type C ya, sudah support Type C. Nah, jadi jangan khawatir. Seharusnya kalau kita gunakan kabel ataupun charge handphone juga sudah bisa ya. Nih di sini saya coba pakai casnya. Oke, dan nanti ada indikator merah ya, jadi ya berat bobot charge dan laptopnya minibook ini ya masih di bawah dari 1 kilo ya, jadi jangan khawatir ya, sekitar 500 graman. Dan ini sudah cukup ringan sebenarnya, juga sudah cukup ringkas. Tapi ya tadi harapan saya memang baterainya. Kalau memori ya tadi ya, karena memang ini bukan untuk diperuntukkan untuk pekerjaan yang berat, jadi memorinya ya silahkan teman-teman kalau butuh yang banyak dipasang memori atau dibeli memori tambahan ya. Dan kalau saya pakai ini ya, ini charge, ini masuk ya chargernya ya, ini charger dia. Kalau saya pakai charger HP ya, memang ini ada dayanya. Kalau saya pakai charger HP, oke ya, tidak support ya, di sini tidak support. Bukan tidak support sebenarnya, lebih kepada dayanya sih kalau saya pikir, dayanya karena adaptornya ya. Jadi teman-teman barangkali ada ide ini kenapa ya. Nah saya sudah coba tapi memang mungkin dayanya, kalau saya lihat memang daya dari adaptornya ini memang ya khusus ya. Oke, di sini butuh 24 ya, 12 volt 2 ampere ya, atau 24 watt. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kalau di sini ya pakai charge HP itu hanya 15 watt ya, di sini hanya 15 watt. Oke ya, hanya 15 watt tersedia, jadi ya beda wattnya saja. Tapi jangan khawatir, Type C ini bisa digunakan, hanya tinggal beli adaptornya saja. Oke teman-teman, saya pikir itu aja ya, tadi sudah semua cek ya. Ini review singkat aja ya. Overall Chewy Minibook ini sangat membantu ketika kondisi ataupun ketika pekerjaan yang praktis, rapat, sedang rapat ataupun webinar ataupun seminar, ini bisa digunakan ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Itu aja dulu mungkin review singkat dari saya ya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar apapun ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin akan saya bahas dan akan saya jawab sebisa mungkin di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, see you again, dan saksikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.